Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji aku yang kemarin aku share di Instagram, kalau hari ini hari Senin, tanggal 14 September, aku mau mewawancarai seorang dokter spesialis anestesi yang juga bekerja di tempat aku bekerja, yaitu RSUD Malingping. Nah, hari ini kita udah bersama beliau di sini. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik. Baik. Ya. Oh ya, kemarin kita sempat buka sesi tanya jawab juga. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi intinya sih semuanya tuh penasaran sama pengalaman dokter dalam merawat pasien-pasien COVID-19 di ICU. Nah, tapi sebelumnya kita mau dokter kenalan dulu. Oke. Dokter kasih tahu nama, kemudian praktek di mana, terus tinggalnya di mana, sama introduce sedikit tentang spesialis anestesi. Kerjaannya tuh apa aja sih sebenarnya? Oke. Nah, silakan dok. Ya. Halo, nama saya Dr. Anggri. Saya dokter di Rumah Sakit RSUD Malingping. Saya bekerja di sana dari 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian spesialisasi saya adalah dokter anestesi, pendidikan dari Universitas Diponegoro. Saya tinggal di Jakarta, kebetulan mendapatkan tempat tugas di RSUD Malingping sejak 2015. Coba. Apa? Jauh banget. Jauh apanya? Jauh, kerjanya jauh banget dok. Iyalah, maklum, masa pengabdian ya kan. Jadi ya mengenai dokter spesialis anestesi mungkin sudah banyak yang tahu ya teman-teman yang lain. Pada umumnya dokter anestesi dikenal dengan dokter bius. Jadi taunya ya hanya kerjaannya ngebius dan ngebius ya. Tapi padahal kalau dari segi pengalaman atau mungkin segi pekerjaannya nggak hanya di ruang operasi saja, tapi adalah di ruang luar operasi pun juga kita ada tempat untuk bekerja di sana. Contohnya di ruang intensive care atau ruang ICU, di mana pasien-pasien dengan penyakit kritis kita merawat dan kita berhubungan dengan mesin ventilator biasanya. Nah, di sana kita memberikan terapi respiratori, memberikan terapi lain-lain di ruang intensive care beserta dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Terus kalau di ruang operasi berarti cuma bius-bius aja ya dok? Di ruang operasi ya bius, pada umumnya bius, terus bukan tukang bius ya. Jadi bius ya, pada mau biasa tuh pasien-pasien mau operasi itu cemas ya, kita edukasi, kita memberikan keterangan atau inform konsen. Kemudian kita lakukan premedikasi namanya. Premedikasi itu macam-macam, salah satunya ya dari segi psikologinya di situ. Sehingga pasien ketika masuk ke dalam ruang operasi itu sudah merasa yakin dan siap, sehingga pasien tidak cemas, tenang, ya operasi berjalan dengan lancar. Ya gitulah. Oh ya. Terus kemarin ini dokter sempat tugas di rumah sakit rujukan COVID ya dok? Iya. Nah itu berarti dokter kerjanya cuma di ICU aja? Khusus ICU? Kebetulan waktu itu rumah sakit rujukan, saya ditempatkan di bagian ICU-nya. Dan belum di ruang operasinya belum buka waktu itu. Jadi saya hanya mengawasi atau bekerja di ruang intensive care-nya. Terus kalau pasien-pasiennya sendiri tuh gimana sih pas awal-awal dokter di sana? Apa langsung udah full bed, jadi semuanya udah pasien COVID semua dengan saturasi yang cuma 80 misalnya gitu? Jadi kan pasien dengan COVID ini juga suatu penyakit yang baru ya. Jadi kita pada waktu awal-awal itu juga merasa kebingungan, jujur aja, karena dari setiap ilmu yang kita pelajari semua kok beda gitu. Bahkan waktu awal-awal kita menangani ini kita udah banyak berdiskusi terus dengan teman-teman sejawat yang lain yang di luar sana ya, di Jakarta dan lain sebagainya. Kita cerita-cerita mengenai pengalaman, kenapa sih kasusnya sekomplikasi kayak begini gitu. Apa yang kita pelajari selama ini ya ternyata nggak berefek gitu. Saking takutnya ya kita
merasa bahwa penyakit ini benar-benar mengerikan gitu, penyakit COVID ini. Jadi kita tidak boleh nih memandang enteng penyakit COVID-19 ini yang terkena ya, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami kriteria yang berat atau yang kritis. Jadi pada waktu itu sedikit cerita, saya datang bertugas itu juga dengan penuh ketakutan terus terang ya, karena ya semua tahu bahwa penyakit ini penyakit baru yang ilmunya juga berubah sana berubah sini gitu ya kan, kita juga tahu mengikuti di awal itu. Jadi pada waktu itu kita mengikuti aja tuh apa yang berkembang pada saat itu kita terapkan. Ternyata perubahannya juga nggak terlalu signifikan ya, sehingga pasien-pasien yang sudah berat, yang sudah masuk ICU itu pasien yang sudah sangat kritis, yang berat, dimana pada kondisi pasien kita sebut dengan ARDS ya, jadi acute respiratory distress syndrome, gangguan gagal napas, kemudian desaturasi, semua pasien yang mengalami itu ya kita pasang ventilator, kita intubasi dan lain sebagainya. Ya untuk pada kasus sebulan pertama itu memang angka kematian di ICU itu tinggi, hampir sekitar 80% lah dari jumlah pasien yang masuk itu mengalami kematian. Memang penyakit COVID ini ya gitu yang tadi saya bilang, nggak boleh dianggap enteng. Jadi kalau sudah kena sakit yang berat, kemudian ada komorbid, usia tua dan lain sebagainya, ya memang beresiko sekali gitu. Sehingga ya kita optimalkan, kita maksimalkan, tetap saja jatuh semua. Jadi beberapa kali kita konsultasi, kita sharing dengan teman-teman itu ya ternyata sama, nggak cuman di pelayanan di tempat kita saya bertugas itu, ternyata di tempat lain pun juga sama ya. Namanya juga kita masih update terus ilmunya, kita juga masih terus penelitian dengan kasus-kasus yang baru, sehingga ya untuk sementara ya itulah awal-awal bulan pertama kami kacau, awal bulan kami merasa ya mungkin sedikit patah semangat ya, karena aduh pasien-pasien yang ditangani kok gagal semua, iya malah banyak yang meninggal atau gimana. Tapi ya sudah, inilah penyakit baru kita yang sedang kita hadapi di masa pandemi sekarang ini. Jadi mau tidak mau kita harus berjuang bersama. Semuanya kita mengandalkan ya, pertama sih alat pelindung diri kita ya, supaya kita juga terpaparnya juga tidak terlalu banyak dan sering gitu. Makanya kita senjata kita mengandalkan APD itu. Kemudian kita jaga pasien di ICU pun juga dengan teman-teman dengan shift ya, bergulir jadwal supaya kita nggak terlalu letih juga, sehingga kita bisa ngatur tenaga, ngatur konsentrasi kita gimana. Soalnya mengurusi pasien ICU beda dengan mengurus pasien seperti sadar yang ada di bangsal gitu. Semuanya pasiennya nggak sadar, semua pasiennya sesak, kita intubasi, pasang ventilator, dan semuanya sama dengan tim perawat kita tangani sama-sama ya. Walaupun hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak ya sudah, itu kita cukup optimalkan di situ. Terus kemarin pas di rumah sakit rujukan itu ada yang sembuh kan ya dok? Maksudnya ada yang membaik? Ada yang membaik dari ICU. Kebetulan juga dia komorbidnya nggak banyak, mungkin usianya juga masih waktu muda. Itu ada yang relatif usia produktif lah ya, 35 sampai 45 tahun. Ada yang berhasil, maksudnya lepas dari settingan ventilator, begitu terpasang kurang lebih hampir 8 hari. Terus iya, perawatan di sana hampir sebulan, akhirnya bisa pindah ke ruangan. Stabil pindah. Emang tapi butuh waktu yang lama juga ya dia di ICU untuk bisa sembuh kayak betul gitu. Ya, karena perjalanan penyakit dari si COVID-19 ini yang kita takutkan tuh cytokine storm-nya. Jadi pasien itu mengalami gangguan napas atau yang kita sebut dengan ARDS ya pada seringnya.
Di situ pasien mengalami gagal napas sehingga ya kita harus support napasnya dengan ventilator. Waktu itu kita belum punya yang namanya, kan keterbatasan alat ya, harusnya kita kalau yang terbaru sekarang ini kita bisa pakai high flow nasal cannula atau non invasif gitu. Tapi karena waktu itu kita belum ada, kita langsung intubasi aja. Langsung intubasi, setting ventilator. Ya perawatan parunya lumayan lama ya bersama dokter paru dan tim yang lain. Jadi ya cukup lama memang. Sampai hasil swabnya ya kita yakinkan sudah perbaikan kondisi klinis, kan kita swab lagi. Swabnya sudah perbaikan klinis bagus, swabnya negatif baru boleh pulang. Waktu itu kondisinya seperti itu. Jadi ya memang sangat lama. Sangat lama. Terus banyaknya yang komplikasi yang terjadi di ICU apa aja dok yang COVID ini? Nah pada penyakit COVID-19 ini yang terserang nggak hanya paru saja. Jadi dia paling sering itu mengalami gangguan fungsi jantung juga dan organ yang lain ya, seperti gagal ginjal dan lain sebagainya, sehingga kasusnya ini sangat berat gitu. Karena organ dysfunctionnya itu semua ada beberapa yang failure, jadi ya harus cuci darah, terus jantungnya juga harus kita terapi. Jadi kita kerjasama sama dokter paru, dokter jantung dan teman-teman yang lain. Jadi nggak kita sendiri, sama-sama untuk menterapi pasien supaya ya yang terbaik lah ya yang kita optimalkan dengan masing-masing pengalaman juga dengan update ilmu yang terbaru ya kan, kita terapkan semua di situ. Ya kita lihat hasilnya, ya ada yang berhasil, ada yang enggak, ya itu oke lah. Karena ya yang penting kita sudah optimal mungkin sih, seoptimal mungkin kita udah berusaha. Masalah hasil ya Tuhan yang tentukan lah ya. Cuman kita tetap harus optimal lah dalam menangani COVID ini, jangan menyerah. Sempat sekali-kali kita sudah hampir ya patah semangat lah bisa dibilang gitu, karena angka kematiannya kok tinggi ya. Apa yang salah? Selalu kita evaluasi, kita sharing ilmu, kemudian ada evaluasi laporan kasus ya, di situ kita diskusi semua. Ya syukurlah membaik gitu. Ada beberapa yang harus diperbaiki, mungkin evaluasi update terbarunya sudah kita terapkan ya. Ada beberapa yang bagus ya. Sekarang angka kematian dari 80% di bulan kedua kita bisa capai 50%, bisa turun angka kematiannya. Nah, di bulan ketiga mungkin karena waktu itu kasusnya juga sudah mulai menurun ya, mungkin gara-gara PSBB ya. Jadi waktu itu sempat menurun tuh kasusnya. Nah, signifikan nggak dok turunnya? Untuk turunnya lumayan. Jadi berhubungan dengan PSBB atau social distancing itu benar-benar mempengaruhi ya kalau di dalam jumlah kasus COVID kayak ini, karena rujukan-rujukan dari beberapa rumah sakit pun berkurang. Sehingga kasus yang ada di ICU yang tadinya kita selalu full, ini sudah mulai berkurang. Ya ngefek sih, cuman ya ada beberapa kasus meningkat lagi, ya sudahlah kita terima lagi, kita layani terus. Kalau yang happy hipoksia dok, itu pas dokter di sana pernah kejadian nggak? Ya happy hipoksia itu istilah yang kita gunakan ya, atau yang sudah muncul nih di belakang-belakang sekarang ini. Ya itu kita sudah tahu, maksudnya pada awal-awalnya kita bilang oh ini loh happy hipoksia. Kita kan selama ini hanya melihat saja. Ternyata dari kita lihat langsung ya terheran-heran kalau di awal-awal itu ya. Karena kita kaget, orang bisa seperti ini ya. Maksudnya penyakit apa ini ya? Orang masih tenang-tenang saja sambil main handphone ya kan, tidur-tiduran dan merasa tidak ada apa-apa, tapi begitu kita periksa kadar saturasi oksigen menggunakan alat hanya 85. Di bawah 90 gitu. Normalnya 92. Berapa dok? Kita normal kan kurang lebih untuk udara bebas, napas sendiri di atas 95. Tanpa oksigen bantuan ya. Nah, ini
dia dengan tenang gitu ya, saturasi 80, 90. Padahal kalau misalkan secara kita belajar itu kondisi itu masuk dalam gagal nafas di mana orang akan mengalami kesulitan bernafas ya. Dengan saturasi seperti itu dia akan merasa sesak sekali, kemudian gelisah dan lain sebagainya. Ini pasien kondisinya ya tenang saja gitu, sambil cerita-cerita main handphone. Saya juga bingung jadinya. Waktu awal-awal itu saya bingung, oh ini loh yang disebut dengan happy hypoxia. Dia merasa tenang, dia merasa tidak ada apa-apa. Makanya kadang-kadang pasien itu selalu denial atau menolak kalau dia sakit gitu, karena dia merasa dia baik-baik dirinya aja. baik-baik aja. Tapi kalau kita periksa parameter klinisnya berdasarkan lab sama pemeriksaan penunjang yang lain itu ya di luar normal semua, di luar dari harga normal semua. Harga normal. Iya, jadi entah itu ya ini namanya juga awal-awal kita belajar apa itu hypoxia. Waktu itu kita juga belum mengetahui detail terlalu banyak, sehingga ya terheran-heran sih awal-awal. Terus akhirnya kita belajar, oh ternyata hypoxia itu penyebabnya ini, sehingga inilah yang harus kita antisipasi sejak awal. Karena pasien mengalami penurunan saturasi oksigen, otomatis jaringannya juga mengalami kerusakan atau kekurangan konsumsi oksigen, sehingga nggak lama kemudian pasien itu baru mulai terasa sesak ketika pasien sudah mengalami kondisi yang sangat berat. Jadi ketika pasien masuk ke ICU, problemnya adalah yang masuk ke ICU ya yang sudah sesak berat, yang sudah yang ibarat kata sudah terlambat lah, sehingga ya angka kematian jadi cukup tinggi di situ karena semuanya datangnya late atau terlambat gitu. Ya itu yang terus kita evaluasi. Ketika pasien datang saturasi sekian, kita langsung treatment, entah itu oksigen terapi atau mungkin kita harus dengan high flow nasal kanul itu. Ya bertahap sih sampai akhirnya kalau nggak bisa saturasi tetap di bawah 80 atau di bawah 90, mau nggak mau ya kita intubasi. Ya kayak Terus di saturasi berapa pasiennya harus langsung intubasi dok? Walaupun dia baik-baik aja. Kalau untuk yang sekarang sih kita step by step ya. Jadi sekarang kita ada target saturasi kan sekitar 89 sampai 92. Kita gunakan high flow nasal kanul, kalau itu udah tercapai ya udah cukup. Tapi kalau dalam 30 menit tidak tercapai atau dalam 1 jam tidak tercapai, pasien gelisah, tetap saturasi di bawah itu ya kita harus naik lagi sampai non invasif. Terakhir nggak naik lagi harus kita intubasi early. Jadi kita early intubate ya. Jadi terapinya benar-benar langsung. Kemudian banyak deh terapinya. Satu-satu saya jabarkan. Ya, pasiennya? Ya intubasi dengan sedasi karena kan pasien sadar. Kalau misalkan dengan gelisah seperti itu kita intubasi nggak mungkin lah ya. Jadi ya mau nggak mau kita sedasi. Kemudian napasnya tetap harus kita spontankan ya. Jangan ya kalau kita lumpuhkan boleh lah di awal, tapi biasanya mempengaruhi cardiac output sehingga cardiac outputnya akan turun, tensinya drop dan lain sebagainya. Kita harus siapkan penopangnya gitu ya, norepinefrin dan lain sebagainya. Kemudian kita terapi. Ya itulah kerjaannya di ICU gitu, intubasi, kemudian setting ventilator. Ya, ini sih garis luarnya aja ya, secara garis besar. Pada intinya sih pekerjaan di ICU tidak pernah henti tuh. Karena pasien waktu itu juga overload ya, banyak, kita kapasitas 19 bed waktu itu. Ya, penuh terus? Waktu di bulan kedua sih penuh ya, penuh terus. Sempat turun di bulan ketiga, terakhir kita mau tinggalkan di bulan keempat itu penuh lagi. Jadi ya memang itu naik turun. Dalam sesuai dengan gelombang. Sekali shift gitu, dokter anestesinya cuma satu? Untuk satu shift kita kan satu hari 3 shift. Kita bergantian jaga, meminimalisir lah terjadinya kontak secara langsung dalam waktu yang lama. Jadi kita satu shift waktu itu 8 jam. Waktu itu ya 8 jam. Kalau sekarang kan
dianjurkan kalau di ruang isolasi 6 jam saja. Kalau waktu itu kita 8 jam. Berarti 6 jam bisa 4 4 shift ya? shift, iya. Tapi kan baru-baru ini aja yang itu. Kita waktu itu 8 jam, jumlah tenaga dokternya juga kalau dibikin per 6 jam juga waktu itu belum cukup dokter anestesinya. Jadi ya kita jalankan itu semua. Kalau pas pakai APD gimana dok? Nah, yang terpenting adalah pada penggunaan APD ya. Mengapa pada pasien-pasien COVID itu kan sifatnya aerosol. Ya. Jadi kita harus menggunakan APD dari atas kepala nih sampai ujung kaki semua tertutup. Ketika yang perlu diperhatikan adalah menggunakan APD itu pada saat melepaskan ya, gitu. Jadi kita menggunakan APD boleh mau secara urutan atau maupun tidak. Tapi kalau untuk melepaskan APD ya harus berurutan tuh. Jangan sampai kita salah urutan gitu. Karena apa? Karena ya ini kan suatu penyakit yang infeksius ya. Kita salah dikit infeksiusnya akan nempel ke kita gitu. Ditambah lagi kalau misalnya kita protokol kesehatan kayak seperti cuci tangan, jaga jaraknya juga kurang bagus gitu. Itu akan meningkatkan resiko penularan kita. Oleh sebab itu pelepasan APD sangat dianjurkan harus sesuai dengan urutan. Itu sangat penting ya. Kedua ya kita tahu protokol kesehatan yang lain ya seperti apa ya, kayak cuci tangan, menggunakan masker dimanapun kita berada, sama jaga jarak. Udah, prinsipnya sederhana tapi kadang tapi berat susah ya. Sangat harus butuh disiplin sih memang. Kadang belum terbiasa mungkin kita menggunakan masker jadi rasanya engap, tapi ya anggaplah itu suatu alat yang melindungi kita gitu sebenarnya. Jadi teman-teman yang lain itu juga harus punya kesadaran diri kita untuk menggunakan masker dimanapun kita berada, untuk mengurangi pencemaran atau penularan dari COVID-19 ini. Terus dok, kemarin sempat ada yang nanya tuh di feed aku, kalau misalnya di rumah ada yang tiba-tiba sesak, apa pertolongan pertama yang bisa anggota keluarga lakukan? Oke, ya kalau pada kasus seperti ini sesaknya kan kita nggak tahu karena apa ya. Yang jelas pasien merasa sesak itu adalah gangguan pola nafasnya, gangguan nafas ya, disebut dengan gagal nafas ya, sesak. Ya problemnya bisa dari paru, bisa dari jantung, kita nggak tahu. Hal pertama yang kita lakukan adalah sebenarnya pemberian oksigen. Iya. Nah, cuman ada nggak di rumah ya kan menjadi masalah. Iya. Ya kalau nggak ada kita harus segera bawa ke vaskes atau fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Kecuali puskesmas dulu kali ya ya. bisa puskesmas ya, kita cari pertolongan pertama di sana. Atau ya kalau dekat dengan rumah sakit langsung saja ke rumah sakit. Ya, terus dok, misalnya nih kan sekarang kalau misalnya pasiennya nggak bergejala nih, tapi swabnya positif, nah terus kan dianjurkan untuk isolasi mandiri. Iya. Kalau misalnya isolasi mandirinya tetap satu rumah, cuman beda lantai, itu gimana ya? Nah, berpengaruh nggak sih? Kita kan yang dianjurkan social distancing itu antara 3 meter ya, 1 sampai 3 meter. Kalau misalkan rumah kita ya mumpuni, jadi isolasi sendiri pun juga tanpa gejala nih ya. Nah, isolasi mandiri pun di kamar juga dengan sirkulasi udara di rumah pun bagus, dengan kapasitas rumah pun juga yang terjangkau, maksudnya dengan social distancing seperti itu, beda lantai sebenarnya sih masih bisa bisa memungkinkan. Tapi kalau misalkan itu nggak tercapai ya jangan, kasihan keluarga yang lain ya bisa terpapar atau tertular COVID-19 ini. Karena sirkulasi udara itu sangat penting gitu. Kalau misalkan rumahnya tidak terlalu besar ya sangat resiko sekali anggota keluarga yang tertular. Dan juga saran saya ketika isolasi mandiri itu tetap menggunakan masker walaupun di rumah, sehingga meminimalisir terjadinya penularan droplet dan melalui droplet sama aerosol tadi. Gitu. Jadi kalau tidur tetap harus dipakai ya? Ya kalau dia tidak sesak ya. Kalau dia isolasi mandiri, tanpa gejala ya saran saya pakai masker aja.
Sarannya seperti itu sih. Mau tidur, pokoknya mau ngapain kecuali makan ya. Itu pun juga kan karena dia isolasi mandiri, makannya juga sendiri kan. Iya, jadi jangan rame-rame juga makannya gitu. Sama aja. Jadi ya tetap isolasi mandiri. Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Kalau semua misalkan tanpa gejala harus dirawat di rumah sakit, berapa rumah sakit yang harus disediakan kapasitas bednya? Jadi ya masih memungkinkan lah untuk kita isolasi mandiri di rumah asal syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Gitu. Terus kalau balik lagi ke happy hypoxia ya dok, itu bisa dicegah nggak sih? Happy hypoxia kalau pada kasus COVID, ya pencegahannya dengan pengobatan, bukan pencegahan sebenarnya. Ya? Karena kita tuh penyembuhan. Kadang seringkali taunya itu terlambat. Pasien nggak merasa apa-apa ya kan? Iya. Begitu kita pasang saturasi, tahu-tahu 85 atau 70 bahkan. 70 sih udah sesek banget ya. Mungkin sekitar 80-an. Ya itu bagaimana kita mau mencegahnya? Orang sudah terjadi happy hypoxianya. Iya, maksudnya apakah semua pasien yang udah di swabnya positif harus punya alat saturasi di rumah gitu maksudnya? Oh enggak, ya enggak lah. Kalau misalkan dia dengan COVID-19 terkonfirmasi, tapi tanpa gejala, bagaimana kita tahu ini happy hypoxia atau enggak? Ya bisa kita menggunakan alat, karena memang alat itu parameternya. Tapi kalau untuk mengetahui ya dari kesadaran kita sendiri aja, apakah pasti kita merasa sesak atau enggak? Kalau misalkan dia bergejala ringan pun, kalau sekarang itu bergejala ringan juga kan dirawat, pasti termonitor lah di situ. Gejala ringan seperti demam, batuk, itu biasanya belum saturasi yang nggak sampai di bawah 90 biasanya. Tapi kalau udah sesek, tahu-tahu saturasi pas dicek sudah 80-an. Nah itu happy hypoxia udah lewat itu, sudah terjadi gitu. Ya itu ya kita pencegahannya paling ya oksigen itu. Bukan pencegahan, kita mendeteksi lebih dini gitu. Jangan sampai kita kondisi happy hypoxia tapi kita nggak tahu gitu. Ya parameter kalau kita misalkan ada alat ya pakai aja untuk mengetahui kadar saturasi oksigennya. Iya, harus pakai alat ya, berarti nggak ada cara buat. Iya, makanya itu ketika terkonfirmasi positif, walaupun tanpa gejala kan kita kan konsultasikan untuk dapat obat dari dokternya ya kan, kemudian dipantau terus setiap hari sama tim dari dinas mungkin atau mungkin dari puskesmas ya, atau mungkin dari dokternya sendiri untuk tiap hari memantau kondisi si pasien. Kasus yang terkonfirmasi tanpa gejala. Terus kemarin yang habis tugas di rumah sakit rujukan, dokter setelah itu isolasi mandiri dulu atau langsung kumpul sama keluarga? Kita itu sebenarnya dapat fasilitas karantina, bukan karantina lah ya, maksudnya ya isolasi lah ya. Ya memang kita gunakan, dan pada awalnya kan kita semua merasa takut ya, karena kita bertugas dan berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Tapi setiap rutin juga kita bulan di swab, di rapid. Jadi ya syukur aman sih ya, kita semua hasilnya negatif. Jadi setelah bebas tugas itu ya sudah, kita hasil negatif ya kita bisa kembali ke keluarga. Tapi selama 4 bulan itu memang kita karantina. Berarti sama sekali nggak ketemu keluarga? Iya. Untuk antisipasi aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ketemu pun ya kita kalau yakin, kita kan bersih menggunakan APD. Jadi kan kalau yang dinamakan dengan kontak langsung itu adalah kontak dengan tidak menggunakan APD. Kalau dengan APD pun juga kita sebenarnya disebut dengan kontak tidak langsung. Cuman ya karena kita kan sering ketemu dengan pasien COVID, terpapar terus ya, mungkin itu yang saya antisipasi sih, diri pribadi loh ya. Saya pribadi yang antisipasi supaya saya karantina dulu atau saya isolasi dulu. Nanti hasil swabnya negatif ya saya baru ketemu keluarga. Terus pas dokter udah bergabung lagi sama keluarga nih, terus orang-orang terdekat gimana responnya? Maksudnya ada nggak yang kayak nggak mau deket-deket nanti? Oh enggak, kalau ini sih syukurnya enggak. Cuman memang pada waktu awal-awal COVID kita dengar berita ya, paradigma negatif terhadap nakes yang melayani pasien COVID. Sampai
mereka nggak boleh ngekos lagi Iya. kan, dengar ya berita Sampai itu diusir. ya. Nah itu yang sangat saya sesalkan juga ya, kenapa paradigma negatif itu begitu beredar gitu. Kenapa bukannya nakes kita ini disupport gitu kan, supaya lebih semangat untuk menangani pasien COVID, tapi kok malah diberlakukan seperti itu gitu. Itu juga saya ya sesalkan ya, kenapa bisa terjadi. Tapi saya sih tidak mengalami. Cuman ada beberapa teman yang memang harus pindah kos, teman-teman perawat atau karena mereka begitu dijadikan rumah sakit rujukan dan bekerja di sana, mereka nggak boleh lagi ngekos di situ. Itu saya ketemu teman yang seperti itu, sehingga ya menyedihkan sih ya. Tapi ya itulah paradigma negatif yang harus kita luruskan nih. Kita harus benarkan bahwa ya kita nakes ini menggunakan APD, menggunakan APD-nya level 3 yang benar-benar rapet lah, benar-benar ngap ya kan. Semua juga tahu ceritanya itu ngapnya gimana, panasnya seperti apa. Ya memang itu sangat membantu sehingga kita juga terbukti bahwa hasil swab kita juga aman. Rapid kita juga swab kita negatif, kita kan rutin di swab. Jadi ya benar-benar sangat berpengaruh menggunakan APD. Jadi ya saran saya teman-teman sejawat yang lain juga perhatikan APD dimanapun kita bekerja, ya, jangan lupa APD itu dipakai ketika kita melayani pasien-pasien di masa pandemi sekarang ini. Jangan sampai kita miss menggunakan APD, tahu akhirnya kita bisa terpapar. Karena kita kan resiko, karena kita bekerja di rumah sakit, kita ketemu dengan beberapa banyak pasien yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa gitu. Jadi APD itu sangat penting. Kan sekarang lagi banyak yang ngomong kalau COVID ini tuh konspirasi. Menurut dokter gimana? Wah kalau itu saya no comment. Karena ya konspirasi siapapun orang bisa mengutarakan pendapat. Ya kan? Itu sah-sah aja kok. Ya. Cuman bagi saya sebagai seorang tenaga medis, apa yang ada di depan saya, pasien seperti itu ya kita harus terapi. Di balik itu cerita apapun itu, maupun itu konspirasi, politik dan lain sebagainya, silakanlah itu para, mungkin bukan tenaga medis yang berdebat lah ya. Tapi kalau kita sebagai tenaga medis, ya kerjaannya ya itu melayani pasien yang terpapar COVID-19 seperti ini, supaya ya kerjaan kita fokus. Ngapain kita ngurusin urusan konspirasi yang ujung-ujungnya hanya ya kayak debat kusir. Kita punya bukti ini segala macam dan sebagainya, tapi ya udahlah, kita apa yang di depan kita, pasien yang mengalami sakit karena COVID, ya kita tetap layani. Di balik itu semua ya, ya itu sih. Kalau saya sih ya nggak mau ambil pusing lah, mau konspirasi seperti apapun. Yang jelas saya menghadapi pasien COVID-19. Gitu. Kondisinya sudah seperti ini saya jelaskan tadi. Jadi ya bahwa COVID-19 itu nyata. Angka-angka yang ada sekarang ini, terpapar positif berapa, kemudian meninggal berapa, ya itu benar adanya gitu. Dan kita yang ada di lapangan ya mengalami bahwa gejala pasien-pasien COVID itu seperti ini gitu. Ada hipoksia, gagal napas, gagal jantung dan lain sebagainya. Jadi di balik itu semua ya kita tutup mata aja, kita nggak tahu ya kan. Saya juga bukan orang yang berkompeten untuk untuk mengomentari itu ya kan. Ya kompetensi saya adalah menterapi pasien, mengawasi pasien di ICU sebagai dokter anestesi, ya yang terbaik lah untuk pasien. Terakhir harapannya dong, ke depannya? Harapannya sih semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Kita semua tuh pengen cepet-cepet jalan-jalan lagi ya. Walaupun ada yang jalan-jalan. Iya, walaupun banyak yang jalan-jalan, tapi tetap sebenarnya pesan saya tuh cuman satu ya, protokol kesehatan itu aja. Ya pemerintah tuh udah gencar sekali ngomong protokol kesehatan. Kita mau kemana pun gunakan masker dengan baik. Ya kan, jangan sampai masker taruh di dagu ya kan. Jadi pergunakanlah masker dengan baik, cuci tangan ya kan, social distancing untuk sementara deh. Sampai pandemi ini mungkin berakhir. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi setidaknya protokol kesehatan itulah yang bisa kita lakukan.
maupun orang awam, profesional ataupun apapun itu bisa gitu. Menggunakan masker kan dimanapun itu bisa kita semua. Jadi ya teman-teman yang lain yang ada di sana, teman sejawat semua yang menonton video ini, saya harap protokol kesehatan tetap dilakukan seoptimal mungkin, dimana itu sangat membantu menurunkan penularan COVID-19 ini gitu. Jadi ayo kita semua sama-sama menggunakan masker dimanapun kita berada ya, kemudian cuci tangan dan social distancing gitu. Kita mau melakukan aktivitas, nggak ada yang melarang seperti itu, cuman protokol kesehatannya aja yang harus kita gencarkan. Ya saran saya sih seperti itu ya. Semoga apa yang kita lakukan mungkin sederhana tapi sangat membantu untuk menurunkan angka penularan pandemi COVID-19 ya. Oke. Terima kasih. Wah, luar biasa. Salam sehat ya. Apa lagi? Udah ya. Kursinya Panjang sekali penjelasannya dari Dokter Anggri. Harapannya juga sama, kita semua pasti tenaga kesehatan pengen pandemi ini segera berakhir, tapi kita juga perlu kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mau menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih dokter udah bersedia diwawancara sama saya. Terus udah bersedia memberikan pengetahuannya untuk kita semua. Mungkin lain kali nanti kita bisa bikin video lagi. boleh. Boleh. Terima kasih semuanya buat yang nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.